Takon ya. Halo, cek. Assalamualaikum, Bu. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran. Nggih. Halo. Kedengaran. Ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ainul, ini sari tilawah enggak? Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah di majelis perantau online ini dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Ustadz Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Wafa Hong Kong, kepada Bapak Ustadz Lukmanul Abu Bakar LC MPI, kepada hadirin segenap jamaah majelis perantau online semuanya yang saya sayangi. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah di majelis online ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umat manusia, terutama kaum muslimin, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara, maka akan segera saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi. Acara ketiga, sosialisasi media Dompet Wafa Hong Kong. Acara keempat adalah acara inti. Dan acara kelima, tanya jawab apabila masih ada waktu. Dan yang terakhir yaitu penutup atau doa. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan ummul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan dibukanya acara tadi dengan umul kitab, kita berharap bahwa acara demi acara dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Bainah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam tara ilal malaa'ikati bani Israil min bani Israil min ba'di Musa id qalu linabiyillahu ba'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abanaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Zainab. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan, wabil khusus kepada yang membaca, mendapatkan syafaat ayat suci Al-Quran di yaumul qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa acara ini juga disiarkan langsung melalui FB dan rekamannya juga akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like fanpage FB Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong.
Baik, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti atau mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Lukmanul Abu Bakar, LC MPI, dengan judul Mengenal Lebih Dekat Sosok Rasulullah Muhammad SAW. Kepada Bapak Ustadz kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala shadiqil wa'dil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu bertatap muka secara virtual untuk kajian keislaman. Mudah-mudahan kegiatan kita ini beroleh berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kerabatnya sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini kita temanya adalah berbicara mengenal lebih dekat tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama memang Nabi Muhammad itu wajib untuk dikenal oleh setiap umat Islam, sebab beliau ini adalah tokoh yang menjadi teladan yang diperintahkan untuk kita ikuti. Maka tentu wajib bagi kita mengikuti sesuatu harus lebih dulu mengenali dengan baik siapa yang kita ikuti, agar keteladanan itu benar-benar lahir dari keyakinan bahwa memang beliau layak untuk diikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga di samping kita pelajari, ya, kita juga wajib untuk mengajarkan, memperkenalkan beliau kepada orang lain, kepada anak keturunan, kepada keluarga kita, agar keteladanan itu benar-benar tidak hanya kita lakukan secara pribadi, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad ini tentu untuk membicarakan fisik, ya, membicarakan sejarah hidup beliau tidak cukup dengan 1-2 kali pertemuan. Ini pembahasan yang sangat panjang. Kita akan memilih beberapa hal saja yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, ya. Pertama saya kasih ada satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk meneladani Nabi Muhammad lewat ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat yang mengatakan bahwa ayat ini memberi informasi kepada kita semua atau memerintahkan kepada kita semua bahwa Rasulullah itu hadir untuk diteladani oleh kita. Telah datang kepada kalian Rasulun, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa keteladanan itu harus dimulai dengan mengenali Nabi Muhammad SAW? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak kenal maka tidak akan timbul rasa cinta. Dan kalau tidak ada rasa cinta maka keteladanan itu dia sekedar seremoni saja, tidak lahir dari hati kita, ya. Maka mengenal itu sebagai langkah awal, ya. Mengenali Rasulullah itu sebagai langkah awal. Kita perlu tahu bahwa Rasulullah itu seperti ini, Rasulullah itu begini, kebiasaan beliau itu begini dan begitu, ya. Jadi penting untuk mengetahui itu sejak awal untuk membangkitkan cinta. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Itu kan prinsip yang umum, ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kita juga harus tahu bahwa Rasulullah SAW itu begitu mencintai kita semua. Itulah kenapa juga kita perlu membangkitkan kecintaan yang sama. Nabi Muhammad kan kalau kita tahu sejarahnya, seluruh hidup beliau peruntukkan atau beliau berikan untuk kebahagiaan umatnya dunia dan akhirat, ya. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan Rasulullah bahkan ketika sakaratul maut, ketika beliau akan dicabut nyawanya oleh malaikat,
beliau tidak bertanya tentang istrinya yang tercinta, beliau tidak bertanya tentang putrinya Fatimah kekasih hati, belahan jiwa, anak-anaknya, cucu-cucunya tersayang. Tapi yang beliau sebut kepada Jibril, ya, yang menemani beliau saat sakaratul maut adalah ummati, ummati. Bagaimana nanti umatku? Jibril mengatakan, wahai Muhammad, nanti umatmu akan merasakan susah sakaratul maut, tentu lebih sakit daripada yang engkau rasakan. Engkau seorang nabi. Nanti umatmu tentu akan lebih sakit daripada ini. Ya, tidak sama. Kata Rasulullah, kalau begitu timpakan semua rasa sakit itu pada diriku, biar umatku merasakan sakaratul maut yang ringan. Ya. Ini kata Rasulullah dalam riwayat ini, ya, timpakan semua sakit itu kepadaku. Biar aku yang merasakannya, nanti umatku ringankan, berikan bagian sakit itu kepada diriku. Maka dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari jenis kalian. Ya. Allah ingin pertama menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis jin, ya, tapi dia dari manusia yang sama seperti kalian. Kenapa ini perlu Allah sampaikan? Agar nanti ketika kita mengambil keteladanan dari beliau, kita benar-benar merasa bahwa Nabi itu memang manusia biasa, sehingga mengambil teladan dari beliau sesuatu yang mungkin. Kalau Nabi itu berasal dari kalangan malaikat, maka ketika kita misalnya disuruh sholat tahajud seperti sholatnya Rasulullah, kita akan bilang, oh iya kan Nabi kan malaikat, kita tidak sama. Nabi kan malaikat. Ya, tapi kan sekarang posisinya Nabi adalah manusia seperti kalian. Ya, kalau dia tidak berdusta dan kita kemudian diajak untuk tidak berdusta seperti Rasulullah, kita akan mengatakan, oh Nabi kan malaikat, wajar aja dia tidak berdusta. Ya, tapi ternyata kata Al-Quran, Rasulun min anfusikum, Rasul dari jenis kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, sakit rasanya bagi beliau apa yang menimpa kalian. Dia menanggung beban terhadap beban yang menimpa kalian. Harisun alaikum, dia sangat rakus untuk kebaikan kalian. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman beliau raufur rahim. Raufur rahim itu Rauf dan Rahim ini adalah dua dari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat ini sifat atau nama Allah itu dilekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kita boleh berhenti sejenak di sini, azan asar. Oh, baik, nggak apa-apa Ustaz.
Baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan ya Mbak ya. Ini saya berapa menit ya? Kita nanti sampai jam 3.45 Ustaz. Jam Atau berapa? sebelum jam 3.45 waktu Hong Kong. Berarti di situ Sama-sama, waktu di tempat saya sama-sama Hong Kong. Oh iya, Ustaz ada di mana kan? Saya di Gorontalo. Oh, berarti kita sampai 3.45 lah Ustaz. Boleh. Jam berapa? 3.45. Baik. Baik, terima kasih. Jadi kenapa kita mesti mengenali Rasulullah SAW? Karena dengan mengenal itu kemudian akan timbul rasa cinta kepada beliau. Ya. Kemudian yang berikut, mengenal Rasulullah SAW itu juga sebagai bagian dari perintah agama. Ya. Bagian dari perintah agama, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebut memperkenalkan Rasulullah SAW itu kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita, setelah mengenali beliau, kita perlu membangkitkan rasa cinta. Ya, ini yang kedua. Setelah kenal, cinta. Tadi kenapa kita harus mencintai? Pertama, alasan kenapa kita harus cinta kepada Nabi, karena Rasulullah itu mencintai kita. Beliau memilih kita ya daripada yang lainnya. Beliau memilih umatnya sebagai kekasih-kekasihnya. Ya, dan beliau mengorbankan seluruh yang dia miliki untuk kita semua. Yang kedua, karena mencintai Rasulullah itu adalah bagian dari ibadah kita. Ya, begitu juga mencintai keluarga beliau. Ini ada di dalam banyak sekali perkataan ulama, nuhibbur rasul wa ala rasul wa na'ridu amman tagha waftara lana hadiyun, dan seterusnya. Ini banyak sekali riwayat-riwayat yang para ulama memerintahkan kita dan untuk mencintai Rasulullah SAW. Beliau juga, Nabi SAW juga bahkan mengatakan, ya, tidak beriman kalian sampai aku ya lebih kalian cintai daripada diri kalian, daripada keluarga kalian, orang tua dan anak-anak kalian. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ini hadis Nabi kepada Sayyidina Umar. Tidak beriman Umar, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai aku lebih daripada kalian mencintai diri kalian, mencintai orang tua kalian, mencintai anak-anak kalian. Seperti apa kita mencintai Nabi? Kita percaya bahwa cinta kepada Nabi ini mungkin adalah cinta yang bisa menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Kecintaan kepada yang lain belum tentu menjamin, tapi kecintaan kepada Rasulullah ini menjamin kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti dulu para sahabat mencintai Rasulullah dengan luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita mau ambil contoh sahabat ya, bagaimana mereka cinta kepada Nabi ini luar biasa. Mereka mengorbankan semua yang mereka miliki. Dulu ketika hijrah Abu Bakar misalnya ya, singgah di Gua Thur, Rasulullah disembunyikan atau diajak oleh Abu Bakar untuk bersembunyi di Gua Thur dalam perjalanan hijrah. Rasul itu sampai tertidur di atas pahanya Abu Bakar. Lalu ketika itu karena kelelahan ya, beliau tertidur, Abu Bakar kemudian kakinya digigit oleh salah satu binatang berbisa, mungkin kalajengking atau ular kecil yang menggigit kakinya. Abu Bakar tidak ingin menggerakkan kaki, tidak ingin berteriak kesakitan ketika digigit itu, cuma gara-gara dia tidak ingin Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Ya, nanti kemudian dalam riwayat air mata Abu Bakar karena menahan sakit itulah yang kemudian membangunkan Rasulullah yang tertidur di atas pahanya. Lalu Rasulullah bertanya, ini kenapa Abu Bakar? Saya digigit binatang berbisa ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian meludahi bagian tubuh Abu Bakar yang sakit itu dan sembuh seketika. Ya, ini soal cinta. Bagaimana sahabat yang lain? Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau berlari seperti orang gila di jalan lalu mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati, aku akan tebas lehernya. Padahal Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat yang dianggap memiliki kecerdasan, memiliki akal sehat, memiliki berpikir cerdas di masa Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah meninggal dunia, dia hampir kehilangan kesadaran akal sehatnya ya, karena sedihnya menanggung kematian Rasulullah. Sahabat yang lain, Bilal bin Rabah sejak Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak mampu lagi mengumandangkan azan. Padahal dia adalah muazzin Nabi.
muazin Nabi selama bertahun-tahun. Tapi ketika Rasulullah meninggal dunia, saat azan duhur di hari kematian itu, beliau pingsan setiap kali sampai pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan menggambarkan sebuah kecintaan yang luar biasa, dan sejak itu dia berhenti menjadi muazin Nabi. Sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib itu sampai bersedia untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya pada saat hijrah. Itu kan ancamannya kematian kalau orang-orang Quraisy datang menyerbu kamar Rasulullah lalu membunuh siapapun yang tidur di atas kasur itu, maka Ali bin Abi Thalib yang akan menanggung kematiannya. Ya. Khubayb bin Adi, sahabat yang meninggal dunia di tiang salib. Ini ketika dia disalib, dilempari dengan panah, dengan tombak, dan mati gara-gara itu. Sebelum meninggal dunia dia ditanya, wahai Khubayb, bersediakah engkau kami selamatkan, kami kembalikan, kami obati luka-lukamu, kamu boleh pulang kepada keluargamu dengan membawa harta benda dan kebahagiaan, dan kau bawa Muhammad ke sini untuk menggantikan posisimu di tiang salib ini. Khubayb mengatakan, demi Allah, kalau saya punya 1000 nyawa dan harus mati dan kehilangan 1000 nyawa itu satu persatu, itu lebih baik bagiku daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertusuk duri. Ini kan sebuah gambaran sebuah kecintaan yang luar biasa. Kalau saya punya 1000 nyawa dan sakitnya keluar itu luar biasa, dan itu keluar satu persatu, itu lebih baik daripada Nabi Muhammad tertusuk duri. Kecintaan yang luar biasa. Para sahabat yang lain, sebetulnya kalau kita mau cerita soal ini, banyak sekali contohnya. Di perang Uhud itu Rasulullah terluka, pipinya berdarah, masuk seperti cincin, ya, cincin alat perang yang masuk tembus di pipi beliau. Itu kan dikeluarkan oleh seorang sahabat sampai terlepas giginya, terlepas gigi satu, dia cabut lagi dengan giginya yang lain, sampai beberapa gigi itu rontok karena menyelamatkan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, siapapun yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah kepada sahabat ini. Jadi sebetulnya agak begitu banyak riwayat yang bercerita tentang bagaimana sahabat itu memberi contoh kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW di atas segala-galanya. Itulah juga yang digambarkan oleh musuh-musuh Nabi ketika mereka menceritakan tentang Nabi. Mereka mengatakan Muhammad itu dikelilingi oleh orang-orang yang kalau dia berbicara semua orang mendengarkan ucapannya. Bahkan kalau dia meludah semua orang berebut, semua sahabatnya berebut untuk mengambil ludahnya itu. Saking cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta seperti ini perlu dibangun. Ya, perlu dibangun. Ya, tujuan besarnya nanti adalah agar keteladanan itu benar-benar dibangun karena rasa cinta. Ya, karena segala sesuatu yang dibangun dengan perasaan cinta, maka dia akan ringan terasa. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu." Katakanlah, jika sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian usahakan, perdagangan kalian, rumah-rumah yang kalian bangun, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka bersiap-siaplah untuk azab yang pedih. Ya. Bersiap-siaplah untuk malapetaka yang besar, kata Al-Quran. Jadi mencintai Rasulullah ini sebuah kewajiban di dalam agama yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita, juga kepada keluarga kita. Dan sekali lagi, cinta itu awalnya dimulai dari mengenali tadi, ya. Jadi pertama kita mengenali Rasulullah SAW, lalu dari mengenali itu kemudian akan timbul rasa cinta. Maka saya di mana-mana saya selalu merekomendasikan, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, punya cucu, salah satu cara supaya kita membuat anak kita itu berkepribadian baik adalah mengenalkan mereka, membangkitkan rasa cintanya kepada Nabi. Belikan mereka buku-buku sejarah Nabi, buku-buku sirah, ajarkan, bacakan untuk mereka sejarah Nabi, ajarkan keteladanan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah ketika kecil, bagaimana Rasulullah itu jujur, sehingga anak-anak itu akan tumbuh di dalam bi'ah atau di dalam lingkungan yang di situ ada keteladanan kepada Rasulullah SAW. Belikan, taruhlah buku kecil biar bisa dibaca oleh anak-anak kita, dan minimal dia kenal lah. Jangan sampai anak-anak ini
Ketika ditanya siapa idola mereka, mereka lebih mengidolakan orang-orang yang tidak seharusnya diidolakan ya. Padahal kita punya idola terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikut, setelah kenal, setelah kita mencintai, maka yang berikutnya adalah meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri teladan yang baik bagi kalian. Teladan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah kita belajar bagaimana Rasulullah dalam keadaan susah, apa yang beliau lakukan. Dalam keadaan sedih, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, Rasulullah itu juga jadi teladan. Beliau didahului meninggal dunia oleh beberapa orang yang beliau cintai ya. Tapi bagaimana sikap Nabi ketika mendapat musibah itu juga kita perlu belajar ya. Bagaimana ketika senang mendapat nikmat dan bagaimana ketika susah. Bagaimana hidup bertetangga ya. Kita belajar dari Rasulullah bagaimana tetangga-tetangga Nabi mengomentari kehidupan Rasulullah SAW, luar biasa. Beliau bahkan menasihati kita semua lewat hadis, laisa minna man lam ya'man jarahu bawa'iqahu, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari dirinya atau tidak merasa aman dari lidah dan tangannya. Bagaimana sikap beliau dengan anak-anak kecil atau dengan orang-orang besar? Rasulullah itu dengan orang besar beliau sangat hormat, dengan anak-anak beliau sangat sayang. Laisa minna, kata beliau, lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana, tidak termasuk golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menaruh hormat kepada orang-orang dewasa. Bagaimana bersikap kepada pembantunya? Ini juga penting kita belajar. Rasulullah itu punya seorang anak yang tinggal bersama Rasulullah, namanya Anas bin Malik. Dia mengatakan, laqad khadamtu Rasulullah SAW 10 sinina fama qala li qattu uffin wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Beliau mengatakan, Anas bin Malik menceritakan, dulu saya 10 tahun bekerja atau tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama qala li qattu uffin, ya, Rasulullah itu tidak pernah mengatakan sedikit pun kepada saya, membentak saya sedikit pun. Uff itu bahasa kita ya. Membentak, tidak pernah membentak sedikit pun, tidak pernah menegur saya untuk sesuatu yang harusnya saya lakukan tetapi terlupa saya lakukan, atau seharusnya tidak saya lakukan tetapi saya lakukan karena ketidaksengajaan. Ini kan akhlak luar biasa, yang seperti ini susah betul dicari, tapi kita kan perlu belajar meneladani dan mengikuti sedikit demi sedikit dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bersikap kepada keluarga, ya? Bagaimana Nabi bersikap kepada istri-istrinya? Wah, ini ibu-ibu semua ya? Ibu-ibu semua yang hadir ya? Wah, ada bapak-bapak ya? Bagaimana? Bagaimana Rasulullah itu bersikap kepada keluarga, ya? Kepada istri-istrinya. Istri Rasulullah itu bukan cuma satu, beliau punya 11 istri. Nabi Muhammad itu punya 11 istri. Ada 9 istri yang hidup bersama-sama dengan beliau. Dan ini tidak boleh kita ikuti. Itu cuma kekhususan bagi Rasulullah SAW. Bapak tidak usah berpikir mengambil keteladanan yang ini, karena ini keteladanan yang sifatnya khusus ya. Tetapi kalau kita misalnya kesulitan bersikap baik kepada satu istri, maka Rasulullah bisa bersikap baik kepada 11 istrinya. Beliau selalu punya waktu untuk bersama istri, membagi waktu dengan keluarganya. Siapa yang lebih sibuk daripada Nabi itu? Ya. Nabi itu, beliau adalah Nabi, imam jamaah, beliau adalah pimpinan perang, beliau adalah kepala negara. Peperangan di zaman Nabi itu, kalau kita hitung rata-rata, itu dalam setiap 2 atau 3 bulan ada satu peperangan. Kalau dirata-ratakan, ya. Sering sekali itu peperangan di zaman Nabi. Beliau adalah komandan perang. Beliau adalah pemimpin umat. Beliau adalah pengatur baitul mal, mengatur harta negara. Kalau di kita berarti beliau presiden, beliau menteri pertahanan, beliau menteri ekonomi, ya. Beliau menteri agama. Banyak sekali kesibukan Rasulullah itu. Tetapi lihat, Rasulullah masih bisa membagi waktu dengan keluarganya. Kalau ibu-ibu yang jauh dengan keluarga, harus ada waktu juga untuk telepon, untuk komunikasi, itu harus aktif. Harus ada komunikasi.
Kenapa? Kalau kita mau belajar dari Nabi, Nabi masih di dalam kesibukannya yang luar biasa, beliau masih bisa membagi waktu. Misalnya Rasulullah itu kalau kata Khadijah, beliau masih sempat, apa kata Aisyah, Rasulullah itu sering lomba lari ya, lomba lari dengan istrinya. Seorang kepala negara, nabi, pimpinan agama ya, dengan kesibukan yang luar biasa dihormati sedemikian rupa, lari-lari dengan Sayyidah Aisyah. Kalau minum, kalau sedang makan bersama, Rasulullah SAW selalu mengambil minum dari gelas yang digunakan minum oleh istri beliau, lalu menempelkan bibirnya di bekas bibir istri-istrinya. Ini kan luar biasa. Dan itu dilakukan bukan sekali dua kali, dilakukan dalam banyak kali. Nah, bagaimana Rasulullah bersikap kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan pada menantunya, kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini keteladanan seperti ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ikuti. Jadi pertama kita menumbuhkan mengenali beliau, yang kedua tadi kita membangkitkan rasa cinta kepada Nabi, dan setelah cinta ini tumbuh maka insya Allah keteladanan ini akan keteladanan kepada Rasulullah SAW akan menjadi lebih mudah karena dia timbul dari hati. Ya. Apa saja yang bisa kita teladani dari Nabi? Semuanya. Rasulullah itu semua sisi hidupnya adalah teladan. Baik dikala tadi saya sudah sebut, dikala selapang maupun sempit, dikala susah, dikala senang, dalam keadaan bagaimanapun. Ya, sifat-sifat mulia semuanya melekat pada diri Rasulullah, dan kesempurnaan itu sangat luar biasa. Karena biasanya di kita itu orang kalau dia punya satu sifat baik, pasti ada beberapa sifat baik yang dia tidak punya. Ya. Hampir tidak ada orang yang mengumpulkan semua sifat baik di dalam dirinya sendiri. Biasanya orang kalau dia sabar, ada orang yang dia sabar, dia suka membantu, ya, tapi dia misalnya sombong, dia suka bantu orang, apalagi jujur, tapi dia kasar, ya, kadang-kadang begitu. Jadi sulit mendapatkan orang yang mengumpulkan semua kebaikan di dalam dirinya. Ya, semua kebaikan ada pada dirinya. Nah, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kesempurnaan yang luar biasa, yang semua kebaikan itu melekat pada dirinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih punya beberapa menit lagi. Kita ambil saja beberapa contoh ya, bagaimana apa yang bisa kita teladani, sifat apa kira-kira yang menonjol dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya yang kita kasih contoh, misalnya al-karam ya, kedermawanan. Nah, ini kedermawanan. Rasulullah itu seorang pribadi yang sangat dermawan ya. Beliau tidak pernah memiliki sesuatu kecuali beliau berpikir untuk membagikannya dengan orang lain. Beliau tidak pernah makan sesuatu kecuali beliau mengingat orang lain untuk diberi makan bersama-sama. Beliau tidak pernah menyimpan atau tidak memberi sesuatu yang diminta oleh orang lain. Rasulullah itu setiap kali beliau punya sesuatu kemudian diminta oleh orang lain, maka dia segera membaginya. Ini kan kedermawanan yang luar biasa, karam. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, kata dalam hadis ya, diceritakan oleh sahabat Aisyah menceritakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasulullah itu adalah seorang pribadi yang sangat dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan bertambah-tambah dermawannya ketika tiba bulan suci Ramadan. Ini kita perlu teladani. Sekarang penghasilan kita itu berapa persen yang menjadi tabungan akhirat? Coba ibu-ibu sekarang mulai menghitung ya. Mulai menghitung. Ini kan kita perlu ada tabungan akhirat dari yang kita miliki saat ini. Rasulullah SAW mengatakan, ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Apa yang kau makan itu akan kau habiskan. Apa yang kau pakai itu akan lapuk, akan punah, ya, akan hilang, akan habis masanya. Yang benar-benar menjadi milik kamu adalah yang kau sedekahkan, maka itu akan menjadi kekal. Itu kau kekalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini dari harta yang kita punya, dari gaji yang Bapak Ibu punya, berapa persen yang benar-benar menjadi milik kita untuk kehidupan akhirat? Berpikir soal ini sangat penting, sejauh-jauh mungkin ya. Dari sekarang kita berpikir, cobalah untuk berpikir membagi yang kita miliki saat ini nanti sebagai yang ini saya belanjakan biar saya bisa menikmati pekerjaan saya. Yang ini saya simpan untuk keluarga saya.
Ya, berapa yang Anda simpan, berapa yang Bapak Ibu simpan untuk bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang kita simpan untuk bekal di kehidupan selanjutnya di hadapan Allah? Jangan semuanya habis dipakai, jangan semuanya juga disimpan. Coba ibu-ibu semua ya, banyak ibu-ibu ya. Saya kasih contoh ibu-ibu. Kasih contoh misalnya ibu punya tabungan banyak. Ini cerita betul. Ini saya kasih contoh benar ini karena beberapa waktu yang lalu ada teman saya, dia datang. Istrinya meninggal dunia. Ya. Waktu istrinya meninggal dunia, setelah lewat sebulan istrinya meninggal, dia periksa-periksa lemari istri, kumpulkan baju-bajunya, mau dia kasih ke orang. Tiba-tiba dia lihat ada satu kotak di dalam kotak kayu di dalam lemari istrinya. Dulu dia sudah pernah lihat kotak itu, tapi dia tidak terlalu fokus, tidak terlalu perhatikan ya. Ternyata setelah dia buka kotak itu tabungan istrinya dan banyak isinya. Ya, kata teman saya ini, isinya itu 40, hampir 50 juta, kurang beberapa ratus ribu begitu. Mau 50 juta. Dia bisik sama saya, Ustadz, boleh enggak harta atau uang tabungan istri yang dia tinggalkan itu saya pakai buat menikah lagi. Kata dia, boleh enggak saya pakai menikah lagi? Kata saya, boleh, tapi kan kalau itu peninggalan istri berarti ada pembagiannya. Bapak nanti dapat 1/4, nanti anak-anak yang laki-laki, anak-anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kata saya ke dia, ya. Jadi tidak semua bisa dipakai. Cuma saya nasihati, ini kan tabungan istri. Mungkin istri menginginkan untuk membeli sesuatu atau untuk bersedekah atau untuk apa saja. Bisa enggak sebagian dari yang ditabung istri itu disedekahkan sebagai amal jariah, diniatkan buat istri. Ya, saya nasihati seperti itu. Nah, besoknya kebetulan kami lagi bangun masjid, besoknya dia bawa 100 sak semen, dia berikan untuk masjid atas nama istrinya. Saya menduga itu dari tabungan istri yang kemarin dia buka itu. Coba bayangkan Bapak Ibu atau ibu-ibu sekalian, coba kita bayangkan misalnya kalau kita tidak punya investasi akhirat ya, amal jariah. Kita tidak sempat beramal, menabung banyak ya. Setelah tabungan itu terkumpul kita meninggal dunia, apa yang terjadi? Orang-orang setelah kita menikmati tabungan kita itu dan kita sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedikitnya amal. Bayangkan ibu, suami ibu sedang duduk manis bersama istri mudanya ya, dengan dengan tabungan kita, lalu kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sempat beramal. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memikirkan investasi akhirat ini sangat penting. Rasulullah SAW itu beliau hidup sangat sederhana, tetapi beliau punya tabungan akhirat yang luar biasa, kebaikan yang terus mengalir. Dan kedermawanan itu ternyata dibentuk oleh Rasulullah SAW dan ditularkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Para sahabat itu luar biasa, mereka punya kedermawanan. Karena mereka meniru Nabi Muhammad SAW, mengambil teladan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin pesan yang bisa kita ambil dari yang sifat ini, soal keteladanan ini adalah bagaimana memikirkan saat ini kita punya tabungan akhirat, investasi akhirat. Ya, itu bisa berupa sedekah, mungkin wakaf ya, atau sedekah jariah di tempat-tempat yang itu bisa bertahan lama kebaikannya dan terus mengalir ke kita pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Penting untuk memikirkan itu. Ini di tempat saya ini banyak sekali orang meninggal dunia mendadak. Hari ini ada berapa orang yang meninggal dunia. Begitu banyak orang yang meninggal dunia mendadak, apalagi di tengah musim pandemi seperti ini. Maka segeralah bersiap untuk tabungan akhirat. Tabungan akhirat. Jadi al-karam ya. Al-karam ini al-jud atau kedermawanan. Ini sifat yang sangat menonjol dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang lain yang juga mungkin bisa kita ambil, berapa menit lagi ya? Berapa menit lagi ya? Masih bisa ya? Masih bisa, Ustaz. Nanti tolong kasih kode Mbak kalau ya, sudah selesai. Baik, yang berikut apa ya? Rasulullah itu beliau sangat mudah, sangat ringan, sangat sederhana dalam mengurus segala sesuatu dan suka memudahkan urusan orang. Ya. Rasulullah itu ma khuyyira bainal amrayni, kata dalam hadis Aisyah, ma khuyyira Rasulullah sallallahu baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak disuruh untuk memilih atau tidak berada pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah. Beliau yang memilih yang paling mudah, malam yakun itsman, selama itu bukan dosa. Jadi dalam hidup ini sebetulnya Nabi itu sangat simpel, ya. Beliau sangat mudah. Untuk hal-hal yang bukan dosa, Rasulullah membebaskan para sahabat, ya. Rasulullah membebaskan para sahabat untuk memilih dan menyuruh mereka untuk memilih yang paling mudah. Untuk perkara-perkara yang sunnah, beliau bebaskan para sahabat untuk memilih yang paling mudah. Ini juga satu yang kita butuhkan. Sekarang itu, dari mana radikalisme itu tumbuh? Radikalisme itu tumbuh karena sebagian orang memaksakan perkara-perkara yang harusnya itu adalah pilihan di dalam agama untuk dipaksakan harus dilakukan. Yang sunnah jadi wajib, ya. Yang tidak mengerjakan sunnah tertentu mengejek orang lain yang tidak mengerjakan sunnah yang sama. Padahal ini perkara-perkara yang di dalam agama itu masih bisa dipilih. Kita ini banyak berdebat terhadap masalah-masalah yang sebetulnya bukan masalah. Coba Bapak Ibu sekalian, dulu Rasulullah SAW ketika terjadi penyerangan terhadap perkampungan Yahudi Bani Quraidah itu, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mengatakan, jangan sholat asar, ya, jangan sholat asar kecuali kalian sholat asarnya di perkampungan Bani Quraidah. Para sahabat jalan dari Madinah ke perkampungan Bani Quraidah ternyata jauh, dan setelah tiba waktu sholat asar, mereka belum sampai, masih jauh perjalanannya. Sebagian sahabat berhenti untuk sholat asar karena waktu asar mau habis, tapi sebagian yang lain karena perintah Rasulullah tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maka mereka baru sholat asar setelah tiba di perkampungan Bani Quraidah, dan itu nanti habis Isya. Ya. Para sahabat terbagi menjadi dua bagian. Sebagian orang melaksanakan perintah sholat karena sudah mau habis waktu, sebagian lain mengikuti perintah Nabi untuk tidak sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ketika Rasulullah SAW tiba, para sahabat ini mengadu, ya Rasulullah, ini sebagian teman kami mereka tidak sholat, masa sholat asarnya habis Isya? Yang lainnya mengadu, ya Rasulullah, mereka ini tidak taat, kan kata engkau sholatnya nanti di Bani Quraidah, tapi mereka sudah sholat di jalan. Ya. Rasulullah SAW apa komentar Nabi? Dua-duanya boleh, tidak apa-apa, dua-duanya bisa. Saya itu membayangkan kita ini nanti kalau ketemu Nabi di hari kiamat, kita akan mengadukan masalah. Ya Allah, ini teman saya kok begini, yang ini kok begini. Nabi akan mengatakan, sambil senyum mungkin ya, kalau membayangkan seperti peristiwa Bani Quraidah itu, Rasulullah akan mengatakan, dua-duanya boleh, nggak masalah, dua-duanya bisa. Jadi kita itu berdebat pada hal-hal yang sebetulnya ya, bukan prinsip di dalam agama, sehingga keberagaman kita ini menjadi terasa kaku ya. Jadi yang Rasulullah itu tidak memilih di antara beberapa urusan, kecuali beliau memilih yang paling mudah, yang paling ringan di antara urusan-urusan itu. Beliau juga suka memudahkan urusan orang, dan ini juga perlu kita pelajari, ya, kita perlu teladani. Memudahkan urusan orang itu adalah salah satu jalan Allah memudahkan urusan kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mengeluarkan orang lain dari kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Atau di hadis yang lain, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Jadi Bapak Ibu, kita misalnya yang punya amanah untuk mengurus urusan orang, ya, mudahkan urusan orang itu. Selagi kita masih punya kesempatan untuk memberi kemudahan, maka lakukanlah. Karena dengan cara itu Allah akan memberi kemudahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kalau sekarang kan orang itu, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah dia, ya kan? Padahal kita punya pilihan untuk memberi kemudahan kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu sifat beliau tadi adalah mudah dan selalu memberi kemudahan. Ini dua ini cukup enggak? Kalau kita cukup ini atau kita tambah lagi? Nanti kebanyakan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terakhirlah satulah lagi. Terakhir yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW adalah Nabi itu melakukan kebaikan dan manfaat dalam kondisi apapun.
memberi manfaat dalam kondisi apapun. Beliau tidak menunda kebaikan dalam kondisi apapun. Nabi mengatakan, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitnatan kal-lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Kalau kalian punya niat untuk melakukan amal soleh, lakukan dengan segera. Lakukan dengan segera. Bisa jadi kebaikan yang ditunda itu ya akan menyebabkan keburukan. Orang di pagi hari berniat baik, tapi dia menunda melakukannya, sore hari hilang niat itu, jadi kafir dia. Begitu juga di sore hari dia menunda kebaikan, akhirnya tidak terlaksana sampai pagi berikutnya. Jadi kalau ada kebaikan, segera lakukan. Rasulullah itu kebaikan apapun beliau lakukan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bahkan jika besok kiamat dan di tangan seseorang di antara kalian ada bibit pohon, ya, di tangan seseorang di antara kalian ada bibit pohon, besok udah kiamat nih, ya. Terus di tangan kita ada bibit pohon, kata Rasulullah, tanam bibit itu, falyagrisha, tanam bibit itu, karena itu adalah kebaikan, walaupun kebaikan itu mungkin kita tidak merasakan manfaatnya. Ya, saya kira ini Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa kita ambil dari pembelajaran keteladanan Nabi Muhammad SAW. Saya mungkin menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kita penting untuk membangun pengetahuan, ya, menguatkan pengetahuan kita tentang Nabi. Setiap kita minimal harus punya buku sejarah Nabi, ya. Harus punya itu. Buku dibaca ketika santai. Nanti di rumah pesan ke orang di rumah, belikan, ya, taruhlah di meja itu depan TV, biar anak-anak itu walaupun mereka tidak menyentuhnya, ya, tapi kalau dia selalu melihat itu ada di sana, suatu hari seseorang pasti akan membukanya dan membacanya. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan cinta ini adalah cinta yang menjamin surga, kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah setelah cinta ini tumbuh, maka kita mulai meneladani Rasulullah SAW dalam kondisi apapun, kita teladani, dan mudah-mudahan dengan keteladanan itu, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama Nabi kita Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kajiannya. Semoga kita semua dapat lebih mencintai Rasulullah SAW dengan mengamalkan dan menteladani lebih banyak lagi sunnah-sunnah beliau. Baik, untuk ikhwan dan akhwat mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustadz, boleh di mute untuk mengajukan pertanyaannya. Oh ya, Ibu Nani dari MUI mau bertanya ya, Bu? Iya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada pertanyaan tentang tadi memudahkan urusan orang lain, dan juga sekaligus amal jariah. Itu bagaimana kalau seandainya kita itu di desa kita itu ada seorang ustadz, maksudnya dai muda yang menyebarkan dakwah. Kemudian kita membantu beliau itu untuk mempermudah beliau berdakwah itu, kita membelikan sepeda misalkan seperti itu, dan itu diatasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Apakah itu juga sudah termasuk amal jariah untuk orang tua yang meninggal? Lalu pertanyaannya, kalaupun kemudian istilahnya sepeda motor itu digunakan juga untuk pacaran, apakah dosanya juga berimbas ke orang tua itu juga gitu? Matur sembah nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ainur? Jelas? Iya, Bu. Sudah jelas. Semoga Ustaz langsung dijawab aja. Baik, terima kasih Bu. Ini kaitannya dengan membantu memfasilitasi dakwah, ya. Tadi pertanyaannya adalah, Ustadz, ini kita di kampung kita hadiahkan sepeda motor misalnya buat dia pakai berdakwah. Maka dan kita niatkan itu untuk ibu kita yang sudah meninggal. Yang pertama itu sebuah kebaikan yang luar biasa, ya. Dan niat itu luar biasa, dan salah satu ibadah besar adalah ibadah amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini tidak semua orang
tidak semua orang bisa ceramah, Bu. Tidak semua orang itu bisa mengajak kebaikan atau mencegah kemungkaran, ya, seperti yang dilakukan oleh Ustadz itu. Tapi kita bisa memfasilitasi dia dan kita bisa mendapatkan pahala yang sama, ya. Seseorang yang memfasilitasi orang lain untuk kebaikan, dia dapat pahala yang sama. Itu banyak riwayatnya, banyak hadisnya, banyak dalil-dalil yang bisa kita temukan. Dia dapat pahala yang sama. Jadi sepanjang itu dia gunakan untuk berdakwah, maka kita mendapatkan pahala dakwah yang sama. Yang kedua, kalau itu kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka kita meyakini bahwa itu sampai. Kita meyakini bahwa itu sampai. Kenapa? Karena dalilnya ada banyak. Ada beberapa riwayat, misalnya seorang sahabat, saya lupa namanya, Abu Dzar kalau tidak salah, dia mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia dan dia punya kebun. Dia punya kebun. Apakah boleh kebun itu saya niatkan untuk ibu saya yang sudah meninggal? Kata Rasulullah SAW, boleh. Engkau hadiahkan itu kepada sebagai wakaf, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dan hadiahkan pahalanya untuk ibumu yang sudah meninggal. Ya, dan ini salah satu bakti yang bisa dilakukan oleh anak, ya, setelah orang tua meninggal dunia adalah tetap memberi kebaikan kepada orang tua lewat amal-amal yang diniatkan untuk orang tua seperti ini. Ya, kita meyakini itu sampai, pahalanya sampai, dan insya Allah itu menjadi amal jariah. Selama itu masih digunakan untuk kebaikan, maka selama itu pahalanya insya Allah masih terus mengalir kepada ibunda di akhirat, ya, di kubur. Mudah-mudahan itu akan menerangi kuburnya. Ya. Lalu gimana kalau ustadznya, kebetulan ini ustadz muda, ya, ustadznya pakai pacaran, itu gimana, Ustadz? Apakah saya dapat dosa juga? Kalau ibu kalau kita meniatkan itu untuk dia pakai berdakwah, kita percaya bahwa itu dia pakai dakwah, lalu ternyata dia pakai untuk maksiat, maka dosanya kita tidak dapat, Bu. Karena niat kita adalah membantu dia dakwah. Dosanya kita tidak dapat, tetapi pada saat dia melakukan dosa itu berarti pahala dari kendaraan itu berhenti. Nanti kalau dia bikin kebaikan lagi baru bersambung lagi. Ya, dan pahalanya berhenti, tapi dosanya insya Allah kita tidak dapat karena kita tidak, kecuali kalau kita bilang, Ustadz, ini ada motor, Ustadz boleh pakai berdakwah siang, nanti malam Ustadz boleh pakai pacaran. Sudah kita niatkan seperti itu, berarti kita dapat dosa juga karena memang kita sudah merencanakan untuk memfasilitasi Ustadz ini buat pacaran, itu masalah. Ya, tapi kalau kita niatkan ini Ustadz untuk Ustadz pakai dakwah, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk dakwah Ustadz, kita dapat pahala. Ya. Adapun yang dia lakukan di luar itu, insya Allah kita terhindar dari dosanya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih, semoga bisa menjawab pertanyaan ini. Terima kasih, Pak Ainul. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi, boleh? Iya Mbak, saya. Maaf, dari Mbak Sulastri. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Pak Ustadz tadi menyampaikan tentang amal jariah yang pahalanya tetap mengalir setelah kita meninggal. Seandainya jika kita meninggal dan suami menikah lagi dan menikmati hasil kekayaan kita, masa hasil yang pernah dicari istri selama bekerja, apakah bisa menjadi amal baik atau amal jariah istri di akhirat nanti, Pak Ustadz? Dan kita kan nggak tahu umur kita sampai di mana gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, Kak, ya, langsung ya, Mbak ya. Iya, monggo. Ya, baik. Kalau kita menafkahi keluarga, lalu kita meninggal dunia meninggalkan nafkah untuk keluarga itu, maka itu kebaikan. Ya. Sesuatu yang kau nafkahkan untuk keluargamu, maka itu adalah nafkah terbaik. Nafkah paling baik itu Bapak Ibu dalam Al-Quran. Ya, selalu
Mbak Hendriani, mohon di unmute ya. Terima kasih. Biar Ustadz suaranya jelas ya. Ya. Dan Al-Quran mengatakan mereka bertanya kepadamu apa yang harus kami nafkahkan. Nafkahkan kepada keluarga. Keluarga itu di urutan pertama. Ya, sebagai orang yang kita beri nafkah. Jadi insya Allah berpahala kalau niat kita baik, meninggalkan nafkah untuk keluarga, insya Allah berpahala. Ya, tetapi yang penting juga di samping memberi nafkah adalah memberi edukasi kepada keluarga yang ditinggalkan ini bahwa nanti yang kita tinggalkan itu hendaklah dilakukan untuk sesuatu yang manfaat. Untuk sesuatu yang manfaat, agar pahalanya terus mengalir. Kalau dia lakukan untuk sesuatu yang berdosa, tentu berhenti. Pahalanya berhenti. Dia tidak menjadi amal jariah. Pahalanya sebatas pahala kita memberi nafkah, dan berhenti di situ ketika kebaikan itu tidak dilanjutkan oleh keluarga setelah kita meninggal. Jadi di samping memberi nafkah juga mungkin juga perlu ada pesan-pesan ya yang kita titipkan ketika menyampaikan pemberian itu. Nak, misalnya kita kirim duit ini, nak, ini mama hasil kerja mama, ya, tolong dipakai dengan baik. Mama juga punya tabungan segini, nanti kalau mama mati kamu pakailah untuk kebaikan. Titipkan pesan ya yang bisa dilakukan oleh ahli waris setelah kita, dan mudah-mudahan pesan itu juga dilanjutkan. Kalau dia tidak lanjutkan maka pahalanya berhenti. Kalau dia tidak lanjutkan, pahalanya berhenti. Pahalanya berhenti hanya sampai pada nafkah yang kita berikan. Nafkah itu sudah berpahala, tapi pahalanya berhenti di situ. Dia tidak bisa disebut sebagai amal jariah. Ya. Begitu Bu ya. Terima kasih. Iya Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Lagi hujan. Oh iya. Hujan. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Dari akhwat juga boleh. Dari ikhwan maksudnya. Adakah yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan perihal doa, Ustaz. Apakah kan kita dianjurkan meminta sesuatu yang optimis ketika berdoa? Misal meminta surga Firdaus dan bersama Nabi, insya Allah. Apakah ketika kita berdoa seperti ini, ketika kita dalam posisi berdoa, tapi mulai pesimis dengan doa karena tidak yakin apakah Allah akan mengabulkan ini bagian dari ragu dengan Allah atau tidak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, Pak Sidik ya. Terima kasih banyak. Ini soal doa. Bagaimana dengan doa yang diucapkan dengan tidak yakin ya? Doa itu syaratnya harus yakin. Syarat doa itu harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Ya, keyakinan itu nanti akan menyebabkan Allah juga, karena begini, ada hadis qudsi Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau hambaku ketika meminta, dia prasangkanya bahwa ini pasti tidak dikabulkan oleh Allah. Ya sudah, kata Allah, saya seperti prasangka itu. Allah juga berat juga mau mengabulkan karena kita tidak yakin. Sama kayak kita mau minta sesuatu ke orang ya. Kalau kita mau minta sesuatu ke pejabat, misalnya ngasih proposal ke pejabat, itu kalau kita tidak yakin, ya pejabat juga itu asal-asal dia taruhlah itu permintaan kita. Tapi ketika kita menunjukkan dengan yakin, menunjukkan bahwa kita butuh dengan itu, maka orang memberi ini akan kita terlihat antusias ya. Coba Pak, misalnya Bapak datang dari bekerja, datang ke rumah, ada 2 anak menyambut. Kita ada bawa coklat. Ini Bapak punya coklat nih, siapa yang mau? Anak yang pertama dia sambil main nonton TV, kata dia, taruh aja di meja Pak. Ya kan? Anak yang kedua berlari dengan antusias, Pak, mau Pak. Itu Bapak kasih ke siapa? Pasti Bapak akan memberi kepada yang kedua. Kenapa? Karena dia antusias. Kita belajar dari iblis. Coba lihat. Iblis itu
Iblis itu di dalam Al-Quran dia meminta sesuatu yang tidak mungkin. Apa permintaan iblis? Iblis mengatakan, qala rabbi apa namanya? Iblis itu coba begini, urutannya begini. Iblis itu melakukan dosa besar, pelanggaran besar. Dia durhaka kepada Allah, diusir dari surga. Iblis, ya, diusir dari surga, dikeluarkan dari surga. Ketika dia diusir, iblis itu masih sempat meminta kepada Allah sebuah permintaan yang untuk seorang pendosa seperti iblis ini permintaan terlalu besar. Dia baru saja dimarahi oleh Allah, diusir dari surga. Tapi sebelum keluar dia mengatakan, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Udah bikin kesalahan, minta panjang umur lagi sampai hari kiamat. Kan luar biasa iblis itu. Tapi dia mengucapkan dengan yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan ini. Allah akan mengabulkan ini. Lalu apa Allah Subhanahu wa taala jawab? Qala innaka minal munzarin. Maka Allah mengatakan, engkau akan termasuk orang yang aku panjangkan usianya sampai hari kiamat. Jadi lihat, bagaimana seorang pendosa, kita ini pendosa, tapi tidak sebesar dosa iblis. Iblis ini durhaka berhadapan dengan Allah, dia durhaka. Di tengah kedurhakaannya, dia masih meminta dengan yakin untuk sesuatu yang besar. Udah nggak tahu diri iblis ini, habis bikin kesalahan, minta yang besar. Tapi Allah mengabulkan, luar biasa. Qala innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Aku akan panjangkan usiamu seperti yang kau minta sampai hari kiamat, sampai hari yang yang maklum, hari kiamat, hari yang dikenal, yang diketahui. Jadi syarat berdoa itu adalah memang harus yakin, ya, tidak boleh tidak yakin. Kecuali meminta sesuatu yang memang tidak mungkin, ya. Tadi ada bagaimana Ustadz kalau kita meminta bersama-sama dengan Nabi di surga. Waduh, ini permintaan berat. Seorang sahabat dulu, dia melayani Rasulullah seharian penuh, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, sekarang kau boleh meminta apapun, kau boleh minta. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menemanimu bersama dengan engkau di dalam surga. Rasulullah mengatakan, wah, adakah permintaan yang lain? Jangan yang ini tidak mungkin. Karena saya nabi, saya nabi terbaik, masa mau sama-sama dengan engkau? Tentu tempat saya lebih tinggi daripada kalian. Tetapi dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya permintaan yang lain kecuali ini. Saya tidak punya permintaan lain kecuali ini. Ya, tidak ada yang lain. Cuma ini. Kata Rasulullah, tidakkah kau minta kekayaan, tidakkah kau minta jabatan, kekuasaan? Tidak ya Rasul, cuma ini. As'aluka murafaqataka fil jannah, saya ingin bersama-sama dengan engkau di dalam surga. Permintaan besar. Nah, Rasulullah SAW tidak menjawab itu. Beliau mengatakan, bantu saya untuk mewujudkan itu dengan memperbanyak sujud. Bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Jadi disuruh sahabat ini untuk meningkatkan ibadahnya agar dia bisa ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia bersama dengan para nabi. Jadi sebetulnya ya kalau berdasarkan hadis ini ya sebetulnya mungkin bersama-sama dengan Nabi itu, tapi syaratnya ya kita meningkatkan ibadah kita, ya begitu ya. Terima kasih. Syukran Ustaz. Terima kasih. Ustadz, ini kita bacakan dulu ada pertanyaan dari chat dari Mbak Nur MUI. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, amal jariah apa yang kebaikannya terus mengalir? Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Amal jariah yang kebaikannya terus mengalir adalah amal jariah yang kebaikan itu masih bermanfaat. Jadi kalau kita bantu masjid, titipkan misalnya 1 sak semen untuk pembangunan masjid, maka sepanjang masjid itu masih digunakan, sepanjang itu pahalanya masih terus mengalir. Ya. Amal jariah itu ya sifatnya begitu, dia dalam waktu yang lama. Coba, Bapak Ibu, ini masih ada waktu enggak ini? Saya kasih contoh yang agak panjang. Dulu ada seorang sahabat, dia menyedekahkan 1 sumur, namanya Utsman bin Affan. Sumur dia sedekahkan di masa paceklik di zaman Rasulullah SAW. Lalu sumur itu masih digunakan sampai hari ini. Ada 1 sumur, namanya kalau di Madinah itu namanya Bi'ru Utsman, ya, sumur Utsman. Itu ada 1 sumur dan di sekelilingnya ada kebun kurma. Yang itu dulu dibeli oleh Utsman bin Affan dari seorang Yahudi.
lalu dijual dihadiahkan, diwakafkan sebagai sedekah jariyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Hari ini sumur dan kebun kurma itu masih digunakan oleh pemerintah Saudi, disimpan hasilnya, terus dipelihara, disimpan untuk sebuah rekening yang diberi nama Utsman bin Affan, lalu dimanfaatkan hasilnya untuk membantu pengelolaan haji, pengelolaan jamaah haji, membantu jamaah haji. Bayangkan Utsman bin Affan itu meninggal dunia di usia 90-an tahun ya. Utsman bin Affan itu meninggal dunia di usia 90-an tahun. Tapi sumur yang dulu dia hadiahkan di masa Rasulullah SAW itu masih terus mengalir pahalanya lebih panjang daripada usianya. Jika saja, kita boleh bilang begini, jika saja Utsman bin Affan itu ketika dia meninggal dunia, jika saja ya dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka kalau timbangan kebaikannya sedikit, ini yang timbangan kebaikan sedikit, timbangan keburukan Utsman bin Affan lebih berat ketika dia mati. Tapi karena pahala dari sumur ini ratusan tahun ya masih terus ada, jadi pahala itu terus datang dan memberatkan timbangan kebaikannya. Pahalanya lebih banyak daripada usianya sumur itu. Usia Utsman cuma 90-an tahun, tapi sumurnya sudah 1.500 tahun dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Betapa itu pahala jariyah yang luar biasa. Jadi amal jariyah itu diukur dari seberapa banyak dia dimanfaatkan oleh orang. Ya, kalau kita bantu pesantren, sepanjang pesantren itu masih dipakai, sepanjang itu kita masih dapat pahala. Kalau kita bantu TPQ tempat pengajian ya, kita bantu tempat menginap untuk musafir dan sebagainya, sepanjang masih digunakan untuk kebaikan, sepanjang itu masih terus mengalir pahalanya. Nabi menyebut 3 yang terus mengalir pahalanya di samping sedekah jariyah. Ada anak soleh yang mendoakan, ya, itu sepanjang dia masih mendoakan kita masih dapat pahalanya. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Sepanjang ilmu itu masih digunakan, terus mengalir pahalanya. Kalau ilmu itu diajarkan lagi kepada generasi berikutnya, maka generasi sebelumnya terus mendapatkan pahalanya. Terima kasih, Bu. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Nur ya. Pertanyaan Mbak Nur tadi merupakan pertanyaan terakhir dari pertemuan kita hari ini. Dan sekarang kita memasuki acara yang terakhir. Oh, ini ada lagi satu pertanyaan dari chat Ustaz. Boleh dijawab dulu ya Ustaz? Dari Mbak Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau seseorang memberi sedekah jariyah untuk membangun musola, akan tetapi digunakan untuk hal lain, gimana Ustaz? Mungkin ini hal lain ya. Bagaimana sedekah jariyah yang diniatkan untuk membangun musola, tetapi digunakan untuk hal lain? Itu bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Kalau sedekah jariyah itu seperti tadi membangun musola itu bentuknya bentuk wakaf ya, bentuk wakaf. Wakaf itu ada nazirnya, pengelola wakaf, dan tanggung jawabnya ada pada nazir. Jadi kalau kita menyerahkan sesuatu fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, itu Bapak Ibu tanggung jawabnya berpindah kepada pengelola yang kita serahi amanah untuk mengelola itu ya. Jadi dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa amal orang itu terus mengalir dan terus bermanfaat. Makanya yang dapat dosanya adalah nazir itu, ya, pengelolanya, pengelola yang tidak profesional atau tidak amanah. Dia yang dapat dosanya, tetapi amal jariah kita putus. Karena tempatnya sudah tidak dipakai untuk kebaikan. Misalnya ada musola, kita wakafkan. Lama-lama karena entah bagaimana tiba-tiba jadi tempat tempat pelacuran misalnya, atau tempat mabuk-mabukan ya, fungsinya menjadi berubah. Maka tanggung jawabnya ada pada nazir. Nazir harus menyelesaikan itu ya, karena dia diberi amanah. Tetapi amal jariah kita putus, Bu. Makanya juga penting untuk memastikan tempat-tempat yang kita bantu itu untuk mengontrol
tempat-tempat yang dibantu itu agar memastikan bahwa kebaikannya terus berjalan. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bagi saudara dan saudariku yang ingin bertanya, namun karena kita waktunya sudah habis, maka boleh bertanya kepada layanan konsultasi Dompet Wafa Hongkong melalui nomor telepon atau WhatsApp plus 852 5298 2419. Baik, sekarang kita memasuki sesi terakhir yaitu penutup atau doa yang akan diikuti oleh Ustadz kita. Monggo Ustadz, silakan.